Budi mencari pekerti. Hai. Selamat datang di acara Budi Mencari Pekerti. Acara yang sangat luar biasa. Saya dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Tapi bohong. Hari ini saya akan mewawancari teman saya yaitu Rama Dewanto. Deanto. Oh ya, iya. Siapa? Deanto. Deanto kan? Oh, Deanto. Yo. Nama Rama, dia sekarang kuliah ya Kuliah Mas. di UM. Jurusan? Negeri Malang. Jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Pendidikan Teknik Elektro. Tolong pintunya ditutup dulu. Oke. Pendidikan Teknik Elektro. Kenapa milih elektro? Apa emang minat di situ atau gimana? Enggak Mas. Jadi kan semenjak lulus SMK ya. Lulus SMK itu pengennya ibu itu jadi guru. Saya jadi guru. Nah terus yang nyambung sama jurusanku pas SMK itu informatika sama elektro Mas. Jadi akhirnya ngambil pendidikan elektro kalau begitu SMK pendidikan informatika. Dulu SMK jurusan apa? TKJ. Oh TKJ. Berarti apa sekarang ilmu-ilmu di TKJ masih ada yang ingat? Kayak routing atau Oh iya. routing ingat ya, mikrotik. Berarti Masih bisa. bisa kalau belajar. Kalau belajar. Kenapa nggak milih informatika? Kenapa lebih ke apa? Elektro. Keterimanya di elektro Mas. Oh tapi udah nyoba itu. Iya, di informatika nggak terima di elektro. Berarti sekarang udah semester akhir. Akhir. Rencana tahun ini lulus atau? Iya, lulus. Lah tahun ini lulus terus kerja nabung Kerja nabung terus. buat nikah. Oke. Kerja nabung buat nikah. Punya pacar tapi ya udah. Ya, alhamdulillah punya Mas. Namanya? Kenapa disebut? Gak apa-apa disebut aja namanya. Namanya siapa? Upri Mas. Oh ya. Upri pacarnya Rama, gokil. Nanti Rama ini niatnya baik ya, lulus kerja menabung buat nikahin Upri, gokil. Tapi nanti rencana kamu kan bukan asli Malang. Oh iya Mas. Apa nanti setelah lulus dari UM kamu bakal tetap stay di Malang, nyari kerja di Malang, atau balik ke kampung halamanmu di Mojokerto ya? Mojokerto. Kemungkinan besar balik ke Mojokerto Mas. Kerja di pabrik gitu atau apa. Oh di sana emang rata-rata Banyak pabrik. oh, pabrik Iya. apa aja di sana? Banyak Mas, pabrik banyak. yang kamu tahu maksudnya yang ada di Mojokerto sana. Ajinomoto ada, terus biasanya ya yang rame Ajinomoto, terus pabrik kertas Ciwi itu, Sidu, Sinar Dunia itu, kertas itu, terus pabrik banyak Mas itu. Pabrik. Ada Sidu, Ajinomoto, terus ada pabrik produksi banyak juga. Oh iya, pabrik. Banyak diproduksi, luar biasa sekali ya. Nah, dari sana di sana kenapa kamu minat kerja di sana nggak di sini? Emang apa gajinya UMR-nya lebih besar sana? Pertama ya, itu Pertama. Suaranya agak keras dikit. Oh iya. Pertama dekat sama orang tua. Dekat keluarga. Dekat keluarga, terus kedua di sana itu Mas, kayak lebih banyak pabrik lah. Lebih banyak pabrik. Jadi misal nggak diterima di pabrik ini, yang lama di sini, kalau di sini. Terus mungkin karena dari kecil lingkungannya di sana, jadi misal nggak kerja di pabrik itu bisa apa ya, kayak nyari pekerjaan lain yang tak kenali gitu Mas di sana itu. Kayak gitu lah. Tapi kan pabrik kamu elektro.
Apa ada pabrik yang sesuai jurusan sama kamu? Biasanya itu mas, kalau pabrik kebanyakan itu di kelistrikannya. Oh, bagian Eh, iya. Jadi kayak meskipun pabriknya beda-beda tapi kalau masalah kelistrikannya itu Sama. Oh, elektro iya. kayak gitu. Namanya apa namanya? Kalau masalah berarti bukan masalah gaji ya? Enggak. Oh, enggak. Lebih masalah ke keluarga ya? Banyak Keluarga. Terus kalau masalah gaji bisa lah, ada prosesnya lah dari sini. Naik itu ada prosesnya. Kalau masalah keluarga sama itu loh mas, kayak yang penting ada kerjanya itu. Itu loh. Jadi kayak kan kalau di lingkungan rumah kan kayak sampean terus kenal lingkungan Malang ini bisa ngapain gitu kan enak kan. Kalau di Mojokerto wah bisa ngapain di sini, bisa ngapain di sini. Jadi kalau misal nyari kerja itu nggak bingung kayak gitu. Iya paham. Berarti emang tujuannya adalah pengen dekat dengan keluarga. Yo. Tapi siapa pacar asli Mojokerto juga? Sumenep mas, Sumenep. Madura. Madura. Nanti rencana misal sampai nikah nih kalian. Sampai nikah nanti berarti Amin. Si pacar akan ikut kamu ke Mojokerto. Kemungkinan besar iya mas. Jadi setelah lulus itu yang penting yang tak kerja yang paling tak kerja itu kerja di pabrik. Terus nggak tahu di pabrik mana ya. Misal kalau keterimanya di Gresik ya ngekos di sana ngontrak gitu. Kayak gitu loh mas. Terus kalau di Sidoarjo ya ngontrak. Terus pacar itu tak usahain nggak jauh-jauh, nggak LDR. Oh iya. Nah masalah itu loh kayak kan kalau jauh nggak enak. Nggak enaknya kenapa maksudnya? Ya jarang ketemu. Oh jarang ketemu. Iya. Oh, gitu ya. Orang pacaran kan butuh. Butuh komunikasi. Butuh. Tapi di apa namanya? Nanti kamu kan kuliah, kenapa cita-citanya jadi pegawai pabrik? Kenapa kamu nggak mencoba entah jadi entrepreneur atau pengusaha apa gitu? Kenapa cita-citanya pekerja pabrik? Biasanya kan cita-cita ya ada yang jadi guru, ada yang jadi manajer atau jadi pemain sepak bola gitu kan, tentara gitu. Tapi kenapa cita-citamu jadi pegawai pabrik di Mojokerto? Soalnya pekerjaan di pabrik itu lebih aman mas. Iya sih. Masalah finansial kayak aman lah, per bulan ada gaji per bulan ada. Terus batas waktu pensiun juga ada. Maksudnya kayak kalau misal jadi karyawan itu kalau nggak melakukan pelanggaran yang berat itu nggak bakal dikeluarin dari pabrik kan. Nah udah aman masalah uang, terus waktunya juga panjang mas. Itulah. Tapi kan kalau masalah soal rezeki kan Iya. yang penting kita berusaha, bukannya seperti itu, kita berusaha nanti ya ada jalannya gitu. Kalau misal nanti kamu ternyata nggak bisa jadi pegawai pabrik tapi ternyata entah jadi yang lain lah yang apa namanya pekerjaannya itu nggak ada tunjangan sampai pensiun gitu, gimana? Ya belajar berarti mas. Misal ya kan aku berhubung aku jurusan elektro ya. Bisa kayak jadi supplier atau distributor atau jualan tentang elektronik mas. Barang elektronik, elektro gitu mas. Kayak yang komponen-komponen elektronya gitu. Terus terus nyervis juga bisa kan, belajar nyervis. Terus yang penting apa aja dilakuin. Kalau yang penting kenal lingkungannya dulu. Yang penting lingkungan terpenting ya. Nanti gak masalah ya misal nanti cita-citanya kamu ternyata gak terkabul misalnya. Karena kan cita-cita kan gak semuanya bisa terkabul. Saya dulu kayak saya dulu pengen jadi jurnalistik.
jurnalistik kan wah cerdas gitu kan, ternyata nggak bisa. Jadi saya masih tetap ingin mewawancara orang-orang, jadi saya bikin konten ini untuk wawancara. siap. Sebentar, ada masalah teknis. Sampai masalah cita-cita tadi. Terus kamu kan setelah cita-cita kamu kan juga berasal dari Mojokerto. Mojokerto terkenal dengan Mojopahit. Mojopahit. Mojokerto, Mojopahit. Nah, asal usul maksudnya kenapa dinamakan Mojokerto itu tahu atau gimana? Apa emang ngambil dari Mojopahit, Mojokerto atau gimana? Saya kan kurang tahu. Dengar-dengar ya Mas. Dengar-dengar banyak yang cerita dari masyarakat sana lah. Masyarakat sana terus orang-orang tua di sana loh Mas, kayak orang-orang sepuh gitu. Itu bilang Mojokerto itu berasal dari kata mojo sama kerto. Mojo sama kerto. Kalau Mojopahit kan mojo sama pahit. Buah mojo itu pahit. Mojopahit. Oh, mojo itu buah. Buah. Oh, buah. Iya. Nah, kalau Mojokerto buahnya dinaikkan kereta. Oh. Gitu. Kalau nggak salah. Nggak tahu sih. Tapi Pernah dengar kayak gitu ya. Mojopahit dan Mojokerto itu berarti dua daerah yang berbeda atau gimana? Ini kan Mojopahit berarti kerajaan. Mojokerto nama daerah gitu ya. Mojopahit kerajaan, pusatnya di Mojokerto. Setelah Mojopahit kayak apa ya, lengser lah gitu. Kayak hilang lah kerajaannya, terus ganti namanya jadi kota Mojokerto, soalnya itu pusatnya Mojopahit itu. Karena dulu kan memang kerajaan, sekarang kan ikut pemerintah seperti itu kan. Iya. Di Mojokerto sendiri, kalau di Mojokerto sendiri itu ada nggak misal kayak sesuatu yang spesial, entah makanannya atau apa gitu? Kalau makanan khasnya onde-onde. Oh, udah Ya, Mojokerto. Mojokerto. Baru tahu saya. Baru tahu sih. Onde-onde Mojokerto. Terus kalau wisata ya candi-candi itu Mas. Candi-candi. Terus kalau apa lagi ya, wisata, terus apa namanya, makanan di situ ya Mas, paling di sana paling itu ya. Yang saya penasaran adalah buah mojo apa sekarang masih ada di sana? Masih banyak Mas, Bentuknya seperti apa sih? warnanya hijau. Warnanya hijau, kalau dipecah kayak sampean tahu jeruk Bali. Jeruk Bali ya. Nah, kayak gitu Mas. Kayak gitu. Tapi jeruk Bali kan kayak bening gitu. Itu putih. Jadi persis seperti jeruk Bali, tapi jeruk Bali kalau dibuka gini kan putih. Terus dibuka gini kan bening. Ada bening-beningnya gitu. Maksudnya warnanya bening. Dan rasanya pahit. Pahit. Terus dengan rasa yang pahit ada khasiatnya atau gimana sih? Nggak tahu ya, soalnya kalau di sana itu kalau dulu itu disukai Mas, nggak tahu kenapa ya. Meskipun pahit. Iyo, sampai dibuat sumpah palapa itu kan, yang Gajah Mada nggak bakal makan buah mojo setelah kayak buat Nusantara itu, buat Mojopahit sebesar Nusantara itu kan. Menyatukan Nusantara. Sampai digemari seperti itu. Tapi makanya sampai sekarang di Mojokerto sendiri buah mojo itu masih banyak, sangat dijaga atau sangat dijaga Man. Tapi nggak dimakan, pahit soalnya. Tapi dulu berarti banyak yang suka dimakan. Dimakan. Kalau sekarang nggak ada. Jadi kayak buat apa ya, buat tribut gitu Mas. Tribute. Kayak apa nih? Kayak semacam
mengingatkan gitu loh. Mm-mm. Kalau Mojokerto ini, buah mojo ini asal usul dari dari kerajaan Mojopahit. Oh iya iya. Itu sumpah Palapa itu. Berarti salah satu buah legenda kota Mojokerto. Yo. Mm-mm. Tapi apa ya kok bisa ya? Yang saya heran kenapa di zaman dulu kan disukai, terus sekarang dijaga, tapi kan masyarakat nggak makan, nggak banyak yang makan. Ada kayak khasiat khusus? Kalau itu nggak tahu Mas, karena mungkin buahnya pahit kan, buahnya sekarang kebanyakan enak kan kayak apa namanya semangka, terus melon, jeruk kan kayak bisa dikatakan kalau dimakan itu rasanya enak gitu. Kalau mojo kan pahit, jadi misal kalau dimakan ya nggak enak gitu. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang dulu itu suka buah mojo. Sampai dibuat sumpah Palapa. Gokil. Sakral itu ya. Berarti termasuk buah sakral di Mojokerto. Jadi itu tapi nggak diperjualbelikan sekarang. Enggak Mas. Kalau dulu iya berarti. Mungkin iya Mas. Ya mungkin iya. Karena banyak yang makan. Jadi sekarang itu kayak ditanam doang gitu loh Mas, buat misal pohonnya kayak pohon apa ya, di pinggir jalan kan buat itu buat apa kayak yup-yupan, kayak gitu loh. Yup-yupan ya, buat yup-yupan teman-teman. Yup-yupan buat meneduh gitu loh, kayak gitu Mas. Jadi ditanam itu buat pajangan aja, kayak ya dirawat tapi buat nggak dimakan buahnya. Pohonnya buah mojo kayak gimana sih? Kayak buah jambu. Oh kayak jambu Biji. Nah, kayak gitu. Buahnya kayak jambu biji. Terus daunnya itu kayak daun apa ya? Kecil segini kayak daun pada umumnya. Nah, itu. Ya, begitu ya Mojokerto. Gokil. Dan sekarang di Mojokerto menjadi banyak pusat industri pabrik. Ya. Mengalami apa? Kemajuan. Ya, mungkin ya pro kontra lah antara kemajuannya atau enggak. Maju sih ya, cuman kayak banyaknya pabrik itu apa enggak mengganggu masyarakat untuk menjaga kerajaan apa? Ya lingkungan Majapahit itu. Kayak lingkungan candi-candi gitu. Nah, kalau lingkungan pabriknya itu jauh Mas dari candi-candi. Berarti enggak bisa sampai ke lingkungan Majapahit. Jadi ada sendiri di Ngoro itu, di bawahnya gunung apa itu Penanggungan. Nah itu di situ. Jadi pabriknya di bawah gunung Penanggungan. Di kaki gunung Penanggungan, di pusat pabrik dipusatkan di situ, sama di dekat rumah Mas. Dekat rumah itu dekat Sungai Berantas. Rumah siapa? Rumah orang atau dekat rumah? Jadi kayak mungkin pabrik apa itu? Ajinomoto, Ciwi itu di situ Mas. Ajinomoto. Iya. Oh iya. Kalau rumahmu berarti ikut pusat kota. Kalau Majapahit itu pusat kota atau kabupaten sekarang? Kabupaten Mas. Jadi kalau Malang ya, misal Malang ya, Malang kota itu Mojopahit itu di Lawang gitu Mas. Perbatasan Jombang. Jauh dari dari pusat lah. Kalau kamu kota? Kalau aku pinggiran kota. Dekat lah. Dekat dengan Mojopahit sendiri? Enggak, dekat dengan kota. Jauh dari Mojopahit. Tapi masuk kota? Enggak. Oh, masuk kabupaten? Pinggir. Oh iya. Berarti kamu gak pernah ke Mojopahit? Jarang sih Mas. Kalau main ke sana candi-candi itu paling, soalnya ya kalau misal masuk ke sana itu kayak ini tak candi, ini tak itu kayak cuman pengen tahu aja gitu loh. Soalnya kan kalau nggak salah ya candi. Tapi masih terjaga ya di sana masih terjaga. Jadi kayak tempat wisata gitu Mas. Benar-benar dibersihkan. Bersihkan, terus masuknya juga bayar.
Ya karena untuk menjaga kan butuh apa kayak misal membersihkan kan berarti buat biaya Ya, untuk kebersihan gitu. dan lain-lain gitu. Oh iya ya, bagus Mojokerto luar biasa. Terus apa emang ketika lulus nanti kuliah orang tua setuju kamu masuk pabrik atau gimana? Karena kan kebanyakan orang tua Iya. dan biasanya untuk menjadi menantu idaman yaitu adalah PNS. Jadi gini mas. Ya. Jadi gini mas, gimana? Soalnya kalau pekerjaan pabrik itu kan gimana ya? Kalau misal kita, menurutku sih, kan aku pernah magang di pabrik, terus aku diceritain sama pembimbingku itu seorang supervisor, dan dia berawal dari pegawai biasa, jadi kayak semacam bisa naik pangkat gitu mas. Nah kalau misal kita ngelamar terus keterima jadi karyawan, misal ada kayak celah buat ada kesempatan buat naik pangkat terus gaji nambah kan lumayan kan. Kalau buat hidup lah. Jadi mungkin mertua ya setuju aja kayak Setuju. jadi kayak proses ya Bu gitu. Ya kadang ada orang tua yang berpikir soal proses. Tapi kan terkadang ada yang orang tua yang pengen instan. Misal nanti dilamar seorang anaknya yang perempuan, dilamar pekerjaanmu apa? Cuma pegawai swasta gitu kan. Pegawai swasta. Itu pun misal kontrak terus langsung ditolak mentah-mentah gitu. Karena gimana ya, sulit untuk meyakinkan karena yaitu orang-orang yang emang udah tua. Iya pengen kolot-kolot kan, yang penting anaknya bisa nikah sama PNS lah. Gitu. Nah itu mas, kalau masalah itu kalau masalah PNS gak PNS yang penting gajinya ya mas. Sebenarnya kan gaji untuk gaji berapapun, misal PNS gaji yang besar dapat pensiunan, tapi kalau untuk ngatur keuangannya dia buruk kan tetap aja jelek kan. Oh iya sih. Paham. Tapi kebanyakan orang tua sekarang tidak memahami itu. Ya kebanyakan seperti itulah, mau lulus kuliah anaknya harus jadi PNS. Soalnya ya gimana mas, kalau masalah pekerjaan itu orang itu tinggal dia ulet apa enggak, telaten apa enggak sama pekerjaannya ya mas. Temanku itu ada ya, jualan sayur dia dari laba itu 35.000 mas sehari, itu kerja sekitar 12 jam, 10 sampai 12 jam sehari. Dapat 35 sampai sekarang bisa 500 sehari. Misal ramein serius sehari itu selama 2 tahun. Itu di Mojokerto. Gokil, tinggal orangnya aja kayak sayur keliling atau gimana? Dia kayak yang distribusi sayur ke orang jualan sayur, kayak dia ngambil dari pasar itu kayak pusatnya gitu, grosir lah, misal grosir, dia jualnya ke Tengkulak. Orang-orang Melijo lah, Jawanya itu orang-orang Melijo gitu. Nah itu sehari bisa 500.000. Kalau masalah pekerjaan aman lah kalau di Mojokerto ya. Soalnya Mojokerto itu sekarang lagi berkembangnya mas. Aku kuliah itu mall, aku SMK kelas 3, mall dibangun, ramenya aku kuliah. Terus sekarang mulai kayak kafe-kafe, semacam kafe modern lah, kayak kafe-kafe kalau di Malang pesen kopi kayak gitu-gitu mas. Itu mulai ada. Terus abnormal gitu-gitu mas. Terus
buat apa ya, buat semacam gaya itu nggak ketinggalan Mas sekarang. sekarang. Jadi kalau dulu kan gitulah, anak-anak suka main sepeda motor, truk liar kayak gitu-gitu Mas. Jadi hobi itu nggak bisa disalurkan gitu loh. Kalau sekarang kan misal berkembangnya kota itu seiring berkembangnya itu kan kegiatan anak muda itu positif, kayak misal tiba-tiba di sana semacam ada kayak kumpulan anak skate atau anak apa ya yang kegiatannya positif gitu loh Mas, kayak hobinya positif lah. Kalau di Malang kayak anak skate, terus semacam kita stand up, terus itu yang penting positif lah. Yang penting positif. Jadi soalnya misal nanti nggak ada kegiatan, yang penting jalan di pinggir jalan sambil gini, positif. yo plus Ya gitu aja ya obrolan kita hari ini. Terima kasih untuk Rama Dewanto. Iya Dewanto. Terima kasih untuk sahabat saya Rama Dewanto sudah mau diwawancara oleh Budi Mencari Pekerti. Pokoknya tonton terus Budi Mencari Pekerti. Tepuk tangan. Bye.